Halo, assalamualaikum. Oke, di sini aku mau sharing tentang pengalaman lasik aku kemarin. Dimana aku mau sharing semuanya, mulai dari proses awal, apa aja tahapannya, biayanya, dokternya siapa, dan lokasinya di mana. Oke, pertama itu, jadi aku daftar dulu lewat website eh apa ya, JEC. Jadi langsung daftar di tanggal 13 hari Kamis. 13 Mei hari Kamis itu aku daftar ke dokter Ferdi Riva. Kenapa dokter Ferdi Riva? Karena memang suami kenal dengan dokter Ferdi Riva itu. Jadi lebih memudahkan untuk konsultasi, pikirnya gitu. Terus lanjut ke tanggal 13 itu. Tanggal 13 itu aku kan jam 9. Nah, jam 9 daftarnya jam 9. Terus aku datang pagi sekitar jam 8 aku udah sampai, langsung masuk. Terus untuk daftar pasien baru kan, karena pasien baru jadi harus ngisi data pasien dulu. Nah, udah setelah ngisi data pasien langsung, ini masih di lobby. Nah, di lobby itu langsung ke tempat pendaftaran. Nah, di situ diinfokan sama petugasnya, kan ditanya, ini rencana lasik, kata dia gitu. Iya. Terus petugasnya nanya, ini ibu mau ketemu dokter dulu atau mau langsung dicek, katanya gitu. Ya kan, karena aku belum paham ya, jadinya aku tanya balik, baiknya gimana ya mbak? Terus kata mbaknya, dia ngejelasin kalau ketemu dokter dulu juga nggak apa-apa, tapi kan nanti setelah ketemu dokter dicek dulu, nanti setelah dicek ketemu dokter lagi untuk baca hasil. Nah, kan aku mikirnya jadi kayak yang bolak-balik gitu kan, kalau ketemu dokter dulu terus ngecek terus nanti ketemu dokter lagi. Akhirnya aku bilang sama mbaknya, mbak nggak apa-apa dicek dulu aja, nanti baru ketemu dokternya pas kalian baca hasil gitu. Nah, oke. Udah di situ kita tunggu sebentar untuk dia input dulu. Setelah di input, kita dibantu untuk ke lantai 6. Nah, lantai 6 itu di situ kita ada satu ruangan yang isinya tuh kayak alat-alat untuk pengecekan gitu. Nah, aku udah masuk di situ. Di situ ada petugasnya juga. Nah, dibantu sama petugasnya. Untuk yang pertama itu aku cek kondisi mata. Jadi cek kondisi matanya itu minus berapa. Nah, di situ baru dicek kan, ya standar kayak ngecek ini bacanya apa gitu-gitu. Nah, di situ baru ketahuan kalau aku minus 425 silinder 1. Oke. Nah, lanjut tes kedua, jadi ke alat berikutnya, alat yang di sampingnya itu aku cek ketebalan kornea sama pengukuran biometri. Nah, di situ dicek, udah ketemu hasilnya, dia input. Nah, jadi sebisa mungkin kita tuh harus jujur kalau misalkan nggak kelihatan, bilang aja nggak kelihatan. Kalau misalkan yang ini kurang jelas, kasih tahu. Jadi karena si hasilnya itu nanti akan langsung masuk ke mesin lasiknya itu. Jadi dia hasil kita itu yang menentukan hasil lasiknya nanti. Nah, udah di ruangan itu, aku diarahin ke lantai 2 untuk ketemu dokter. Nah, udah di lantai 2, aku kan kasih selembarannya gitu dulu ke susternya. Nah, terus
sama si susternya diarahin ke ruangan satu lagi. Nah ternyata di ruangan itu aku dicek lagi, dicek tekanan bola mata, sama ditetesin obat tetes gitu, yang itu tuh ternyata gunanya untuk memperlebar retina. Nah jadi biar memudahkan dokternya nanti ngecek syaraf-syaraf yang ada di dalam, jadi retinanya dibuka dulu, jadi biar si dokter bisa ngeliat yang di dalamnya gitu katanya. Nah apa efek dari obat itu tuh kayak yang kita tuh burem, jadi kalau ngeliat jarak dekat kita tuh burem, tapi kalau ngeliat yang jarak jauh kita lebih agak nyaman gitu. Nah udah di situ ketemu dokter, masuk ke ruangan dokter. Nah di ruangan dokter dibaca hasilnya ternyata alhamdulillah aku hasilnya bagus, matanya tuh nggak ada kelainan, nggak ada kerobekan, dan syaraf-syarafnya tuh bagus. Nah diperiksa juga sama dokter untuk syaraf-syaraf dalamnya. Nih aku kasih tau hasilnya. Nih ini ada hasil pengukuran hasil cek mataku nih ya. Nih jadi ini pas dia proses cek ini, jadi aku tuh disuruh ngeliat titik hijau. Nah aku tuh suruh ngikutin si titik hijau itu. Kalau titiknya ke atas aku ngikutin ke atas, titiknya ke bawah aku ngikutin ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Nah di sini hasilnya nih. Nah dokternya baca kalau bola mata aku ini tidak ada kerobekan dan syaraf-syarafnya juga nggak ada yang putus gitu. Nah kita tuh dicek ini juga panjang sumbu bola mata juga. Nah di sini aku juga ada hasilnya. Bola mataku itu long A, pokoknya lengkap banget pengecekannya. Nah udah di situ aku udah ketemu dokter, udah dijadwalkan untuk lastik hari Jumat, karena hari Kamisnya itu dokternya nggak praktek, jadinya aku rencana lastiknya hari Jumat pagi jam 8.30. Nah setelah dari ruangan dokter aku diarahin untuk ketemu dokter medis. Nah dokter medis itu aku dicek kondisi kayak tensi, terus ditanya riwayat penyakit, riwayat operasi gitu-gitu. Nah di situ, udah setelah itu udah beres, akhirnya aku bayar terus pulang. Nah lanjut di tanggal 15. Nah di tanggal 15 ini dimana hari proses aku lasik. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu syarat-syarat untuk kita bisa lasik. Jadi yang pertama itu usia kita harus lebih dari 18 tahun. Yang kedua tidak hamil dan tidak menyusui. Lalu mata kita tuh tidak pakai soft lens selama minimal 2 minggu. Jadi selama 2 minggu ke belakang mata kita tuh lagi nggak pakai soft lens gitu. Terus sama mata kita sehat itu yang pengecekan kemarin aku di tanggal 13. Nah kalau kita udah memenuhi persyaratan itu semua baru boleh lasik. Nah lasik yang aku pilih ini namanya Z Lasik, itu 7 dimensi. Jadi kalau yang dokternya bilang itu jadi si lasernya itu bisa ngikutin pergerakan bola mata. Jadi walaupun bola mata kita agak bergerak sedikit, si lasernya itu nanti ngikutin gitu. Nah kan aku tanya ya sama dokternya, karena yang aku tahu itu ada yang namanya relax smile. Nah aku tanya, dok kenapa nggak yang relax smile? Terus kata dokternya nggak perlu, karena ini kan masih 4,5 minusnya, sama relax smile itu agak lebih ribet prosesnya. Jadi kayak yang Z Lasik ini aja udah cukup gitu, dan harganya pun yang relax smile itu lebih agak mahal gitu. Nah oke, lanjut di tanggal 15
aku proses lastik aku datang itu aku pagi-pagi udah datang jam 7, aku udah datang. Jam 7 aku udah datang, aku langsung ke lobby bagian informasi, aku kasih surat pengantar lasik, terus dianterin untuk ke lantai 6, aku ketemu sama petugas di ruang operasi, tapi bukan di ruangnya, tapi kayak ada ruang pemulihan gitu. Nah, di situ. Nah, sebelum aku cerita proses operasinya, nih kalian bisa bayangin dulu aku ini orangnya penakut banget. Bahkan kalau bisa diukur 1 sampai 10, aku tuh rasa takut aku tuh ada di angka nomor 8. Jadi aku tuh takut akan semua hal. Jadi kalian bisa bayangin ya, aku aja yang penakut masih bisa melalui proses ini gitu. Apalagi kalian yang mungkin nggak penakut gitu. Jadi ya gampang lah gitu untuk melalui proses ini tuh. Nah, di tanggal 15 ini pertama aku duduk di meja perawatnya. Di situ aku dijelasin dulu untuk prosesnya. Dia kayak ngasih bayangan gitu lah, ngasih bayangan untuk nanti tuh di dalam gimana prosesnya. Jadi dia ngasih arahan-arahan, lalu dikasih tahu nanti apa setelah lasik itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan itu. Nah, oke, aku ceritain ya. Jadi di situ si petugasnya tuh bilang kalau setelah lasik aku tuh nggak boleh basahin muka gitu, karena si mata nih jangan sampai kena air sama jangan kena debu udara kotor gitu. Nah, jadi nanti kita tuh dikasih kacamata ini nih, kacamatanya kayak gini nih. Jadi ini wajib dipakai kalau kita lagi tidur, karena kan kalau tidur kita nggak sadar ya, tangannya entah ngucek atau matanya ke senggol-senggol gitu. Jadi ini wajib banget dipakai saat kita tidur dan mandi. Nah, mandi pun cuma boleh dari leher ke bawah, leher ke atas usahakan tidak kena air dan nggak boleh keramas dulu. Oh ya, sebelum tanggal 15 itu aku malamnya tuh ditelepon dikasih tahu kalau aku disuruh sebelum operasi aku keramas dulu, karena nanti 2-3 hari itu aku nggak boleh kena air kan rambutnya, terus nggak boleh pakai make up, apalagi make up yang di bagian mata, karena kan nanti ya susah ya. Coba kamu bayangin aja nih kalau misalnya pakai maskara terus matanya lagi di operasi, nanti kan kotor gitu. Udah di situ aku dijelasin, terus dikasih tahu harganya, lanjut dikasih gelang rumah sakit itu. Nah, terus dibantu sama suster perempuan untuk duduk di kursi. Nah, untuk bayangannya, kursinya itu kayak kursi sofa premier XX1, kursi bioskop premier. Iya, kayak gitu sofanya. Jadi nyaman banget deh, pokoknya nyaman. Terus kita juga dikasih selimut. Nah, di situ aku dibantu sama suster perempuannya untuk pakai baju operasi, dibuka kerudungnya dan dipakein tutupan kepala, diganti maskernya, terus disuruh duduk, diselimutin. Lanjut aku ditetesin obat antibiotik dan obat bius matanya.
Terus dibantu dibersihkan di daerah mata sini nih pakai cairan yang baunya tuh kayak betadine. Jadi katanya itu buat membunuh bakteri gitu. Nah, udah di situ aku disuruh aku juga di tensi. Tensinya bagus, aku disuruh tunggu sebentar sambil tiduran, sambil merem ini karena obat tetes matanya. Disuruh tunggu dokternya. Nah, udah dokternya datang, aku siap-siap untuk masuk ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu kita masuk, jadi kayak pintu gini, pintu besi gitu. Kita masuk ke ruangannya lagi. Nah, di ruangannya itu tuh dingin banget. Jadi bener-bener diselimutin gitu, ada selimutnya juga. Jadi pertama kan aku masuk, terus aku dibantu tiduran sama suster perempuannya, diatur posisi kepalanya tuh sampai pas tempat ini, kayak ada tempat kepalanya gitu. Nah, aku di situ. Nah, dibantu terus diselimutin. Terus ini alis aku tuh ditutup pakai kapas atau apa gitu, pokoknya ditutup sini warna putih. Nah, setelah itu kayak ada mesinnya gitu kan di atas sini. Nah, itu tuh kayak diatur jaraknya sesuai dengan mataku. Nah, sambil dokternya siap-siap, aku disuruh tetap fokus di titik warna hijau atau merah gitu, aku lupa. Pokoknya aku harus fokus di titik itu, boleh kedip sesekali. Nah, udah di situ masuk ke proses operasinya. Di proses operasinya ini saya cepat, kurang lebih tuh kalau ngelihat durasi video yang suami aku rekam itu kurang lebih 17 menit untuk 2 mata. Ya, jadi bener-bener cepet gitu. Nah, ini aku mau jelasin prosesnya. Yang pertama itu mata aku tuh dibantu untuk ngebuka gitu. Jadi ada alat yang untuk menyanggah. Jadi biar mata aku tuh kebuka terus gitu. Nah, tapi mataku juga dibantu dikasih air karena kan matanya kan nggak kedip ya. Jadi takutnya kering. Nah, udah dibantu buka mataku, ditetesin lagi obat bius. Udah ditetesin obat bius, udah masuk nih ke prosesnya. Jadi ada kayak teropong gitu, bentuknya besarnya segini. Dia tuh ditempelin, bener-bener diteken ke sini nih, ke bagian sini, biar langsung masuk ke bola mataku. Bukan masuk ya, maksudnya kayak hampir kena gitu, hampir nempel ke bola mata. Itu tuh proses laser. Jadi kita harus bener-bener fokus di titik yang dokter arahin itu. Fokus ke situ, nggak boleh bergerak. Itu sekitar 20 detik. Oke, terus pas lasernya, jadi itu tuh pas si laser masuk itu rasanya tuh kayak yang gelap aja. Tapi kita melek, tapi gelap gitu. Nah, aku tuh kayak yang disuruh ikutin arahan ya. Pokoknya intinya tuh saat proses lasik ini kita tuh harus benar-benar kerja sama dokter, petugas, dan kita biar prosesnya tuh berjalan lancar gitu. Benar-benar kita harus ikutin instruksi mereka. Kalau mata kita disuruh ke kiri, kita ikutin gitu-gitu. Nah, udah di proses laser itu sebentar kan, dibuka, terus baru di proses pembukaan korneanya. Kan awalnya tuh dibersihin kayak pakai kapas gitu, kayak disapu-sapu, terus disiram lagi air, disapu-sapu. Nah, dibuka lah korneanya. Saat dibuka kornea itu, yang aku rasain itu tuh kayak ada lendir yang copot gitu.
terus disiram air, udah kornea dibuka, disiram air, dibersihin lagi. Terus dokternya mastiin lagi pakai alat gelap gitu kan, mastiin lagi pakai alat kalau di mata aku nih udah nggak ada nggak ada minusnya gitu. Nah, ada satu tahapan yang aku juga nggak ngerti itu apa sebenarnya. Jadi kayak yang mata kita tuh benar-benar harus fokus di ikutin, jadi dia tuh sinarnya tuh kayak gitu, kayak gitu. Nah, kita tuh harus ngikutin itu dan nggak boleh bergerak, nggak boleh kedip, harus tetap fokus ke situ. Itu tuh tapi baunya tuh kayak bau angus, bau rambut kebakar gitu. Baunya tuh kayak gitu. Nah, sebelumnya tuh memang udah dikasih tahu, udah dijelasin kalau nanti ada proses itu kita nggak boleh kaget karena itu bukan apa-apa, cuma bau aja kata dia gitu. Jadi nggak usah panik. Kalau ada bau-bau kayak gitu, cuekin aja kata dia gitu. Kita harus tetap fokus aja sama instruksi dokternya. Nah, kalau buat aku tuh proses itu yang agak lebih sulit karena entah kenapa semakin aku berusaha ngelihat cahaya yang bergerak-gerak gitu, semakin mata aku tuh kayak yang pengen ngedip gitu. Jadi pas bagian mata kanan, kan mata kanan aku yang pertama diproses. Nah, pas bagian mata kanan tuh kayak yang stop lagi, lanjut, stop lagi gitu karena akunya bergerak gitu. Tapi mata sebelah kiri jauh lebih lancar gitu karena aku agak lebih rileks. Itu prosesnya. Nah, udah setelah dibuka, udah dibersihin, udah bersih, ditutup lagi sama dokternya. Ditutup sambil disapu-sapu kayak yang sambil agak ditekan gitu, kayak yang sambil dirapet-rapetin gitu. Nah, udah situ udah selesai. Aku ditutup matanya terus agak dipencet-pencet gitu sama dokternya tuh biar agak nempel gitu kali ya. Nah, lanjut ke proses sebelah kiri, itu sama prosesnya. Itu jadi kalau misalkan kalian mau nonton videonya, nanti setelah video ini aku tampilin videonya ya. Tapi kalau kalian nggak kuat ngelihatnya, di skip aja, gak apa-apa. Nah, untuk untuk biaya nih ini biaya aku pas tanggal 13 itu kan aku kan kayak cuma pengecekan pralastik ya. Nah, ini ada biaya administrasi, autoref, biometri, tonometri, sama dokter medis dan konsultasi dokter. Nah, ini ada di angka 3.700.000. Ini untuk biaya tesnya ya, biaya tes pralasiknya. Nah, untuk biaya operasinya ini di tanggal 15. Nih, aku baca dulu. Ini ada biaya obat farmasi, obatnya ada 3, nanti aku jelasin setelah ini. Ada biaya obat dan biaya 7 dimensi Z lasik 2 mata. Nah, jadi biaya di sini itu biaya untuk aku yang minus 425 silinder 1. Nah, aku juga kurang paham kalau misalkan minusnya di atas aku atau di bawah aku itu harganya beda atau enggak gitu. Dan ada biaya administrasi dan biaya dokter mata. Nih, ini biaya obatnya. Yang ini nih. Ini biaya lasiknya 22 juta, dokter matanya 4 juta. Jadi total 27. Ini sorry. Tunggu enggak kelihatan. Ini 23, biaya lasiknya 23, dokternya 4 juta. Jadi totalnya 27 untuk biaya lasiknya aja. Kalau di total semua plus obat jadi 27.369.500. Kalau di total dari tanggal
13 dan 15 nih, aku itu udah ngeluarin 31 juta kurang lebih. Itu untuk pralasik dan proses lasiknya. Nah, jadi setelah lasik itu kita harus kontrol. Jadi waktu kontrolnya tuh ada nih jadwal kontrolnya, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, ini kita harus kontrol ke dokternya lagi. Nah, kemarin tuh yang kan hari Jumat aku lasik, nah hari Sabtunya aku kontrol lagi sama dokter Iva. Nah, ini biaya ininya, kontrolnya. Karena nggak ada obat ya, jadi cuma kayak biaya administrasi sama autoref dan konsultasi dokter. Nah, autoref itu yang dicek lagi loh, mata kita tuh udah normal apa belum. Nah, kemarin pas dicek 1 hari setelah lasik, alhamdulillah mata aku udah normal. Jadi udah minus 0 lagi. Nah, ini di sini untuk biaya kontrolnya ada di angka 535 satu kali kontrol tanpa obat. Tuh. Nah, aku juga mau cerita kondisi aku setelah lasik. Jadi kan pas tanggal 15 itu kan aku udah setelah lasik kan disuruh duduk di ruang pemulihan. Ruang pemulihan itu yang tadi, yang sofanya, yang kursinya kayak Platinum XX1, Premier XX1, sorry. Kayak gitu. Nah, aku duduk di situ sambil aku nunggu suami aku selesai administrasi dan farmasi. Nah, di situ aku rasanya tuh kayak masih biasa, rasanya tuh matanya tuh kayak masih biasa karena mungkin obat biusnya belum habis ya. Nah, memang pas keluar dari rumah sakit itu kalau kena sinar agak silau, agak sakit gitu, dan kita juga nggak boleh kena debu juga. Jadi pas keluar aku pakai ini dulu, pakai kacamata ini aku pakai sampai ke mobil. Nah, di mobil itu aku tidur. Selama aku tidur tuh kok aku kayak ngerasa panas banget mataku, kayak yang sakit gitu. Nah, udah sampai rumah, aku tuh kayak yang bengkak gitu matanya. Jadi merah. Jadi kan aku ngaca nih, sampai rumah aku ngaca, aku lihat kondisi mata aku. Ini mataku bengkak, ini kelopak matanya bengkak, ininya bengkak. Pokoknya di daerah mata sebelah sini ini aku bengkak. Aku bengkak, mataku merah, berair. Nanti insya Allah aku tunjukin fotonya ya, foto setelah aku di rumah. Nah, itu kan aku khawatir ya. Terus kan akhirnya suami aku WA dokternya, terus kasih tahu kondisi mata aku kan, difotoin sama suami aku, kirim ke dokternya. Suami aku tanya, "Dok, mata istri saya kayak gini, wajar nggak ya?" gitu. Terus kata dokternya, "Wajar banget kok," kata dia gitu. "Wajar banget, tidurin aja," katanya gitu. Oke tuh, ya udah, akhirnya aku pakai obat dulu kan, obat tetes matanya, terus langsung aku tidur. Nah, alhamdulillah bangun tidur itu mata aku jauh lebih enak, udah nggak merah lagi, udah nggak bengkak, pokoknya normal kayak gini nih, udah normal kayak gini, padahal aku tidurin doang. Nah, padahal ya kata tugasnya itu yang waktu aku lagi diarahin gitu, dikasih tahu itu tuh proses penyembuhan orang itu kan beda-beda. Jadi setelah lasik itu pasti ada yang namanya ngerasain mata berair, perih, panas gitu. Itu wajar karena kan abis di laser ya, pasti kan matanya panas. Terus ada yang ngerasa matanya kayak masih ngeganjel gitu. Terus ada yang pokoknya nggak nyaman lah, rasa-rasa nggak nyaman itu pasti ada gitu. Nah, itu akan sembuh berangsur-angsur.
gimana kondisi orangnya gitu, gimana kondisi pasiennya gitu. Jadi apa ya, aku cerita ini supaya kalian ada bayangan gitu kalau setelah lasik tuh bakal terjadi hal yang hal yang mengagetkan, tapi ternyata itu wajar gitu. Nah, oke, aku lanjut ke obat ya. Aku di sini dapat 3 obat. Nih, yang ini obat obat radang, obat peradangan. Kalau yang kuning ini obat antibiotik. Kalau yang biru ini obat kayak buat penyegar aja gitu. Jadi kan mata kita kan panas ya. Jadi ditetesin ini. Nah, ini dipakainya sehari 6 kali sehari, 1 tetes kanan dan kiri. Jadi cuma 1 tetes aja, tapi itu 6 kali sehari. Nah, tiap 2 atau 3 jam. Jadi setiap 2 atau 3 jam itu kita pakai ini. Nah, setiap obat ini diseling 5 menit pakai ini. Ini pakai ini dulu, terus 5 menit kemudian baru pakai ini. Ditunggu 5 menit lagi baru pakai ini gitu. Nah, kita juga dikasih kertas ini. Kertas kayak nih, kertas petunjuk setelah lasik. Jadi di sini juga ada ini obatnya. Nah, di sini kayak ada jadwal kapan kita harus pakai obat gitu. Oke, jadi oh ya, lupa. Jadi aku juga dikasih obat ini. Ini obat Ponstan, jadi obat untuk pereda sakit ya. Jadi setelah pulang itu aku dibekelin ini. Kata susternya boleh diminum kalau memang udah nggak kuat gitu sakitnya, sakit matanya tuh udah nggak kuat baru boleh diminum tuh. Jadi oke, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Kalau yang ada niat untuk lasik boleh disegerakan, boleh nabung dulu atau bisa konsultasi ke dokter dulu atau tanya-tanya dulu, boleh. Jadi nanti setelah video ini aku kasih lihat video proses lasiknya ya. Oke, terima kasih. Oke, ini aku mulai masuk ruangan dan disuruh tiduran dan dibantu diatur posisi sama petugas perempuannya. Dipakein selimut karena memang ruangannya dingin banget. Terus dinaikin. Nah, ini alatnya mulai bergerak ke posisi mataku. Oke. Nih, pas di sini tuh alis aku ditutup pakai tisu, lihat. Nah, tapi mata aku disuruh untuk tetap fokus ngelihat cahaya merah. Boleh ngedip sesekali. Lah, lanjut. Nah, sambil mereka siapin dan sambil nunggu dokternya masuk ruangan operasi. Oke. Masih nunggu ya. Oke, nih dokternya datang. Ini aku cepetin ya videonya ya biar nggak terlalu lama. Ini dokternya masih berusaha ngajak ngobrol aku sebelum semuanya mulai dan nunggu semuanya siap. Nah, dokternya pakai sarung tangan. Nah, mataku masih tetap harus fokus ke ke cahaya merah. Oke, dokternya siap-siap. Nah, petugas yang cowok lagi menyamakan data. Jadi data-data yang kemarin hasil tes sebelum lasik itu masuk ke mesin ini. Oke, ini tuh cepet banget prosesnya. Jadi
kalian nggak perlu takut lah. Oke, masih nunggu dimasukin datanya, disamain. Nah, nih mulai. Mataku dibersihkan dulu, lampunya dimatiin. Oke, ini nih nanti sebentar lagi. Oke, ini videonya keputus. Dan ini udah diproses, mataku udah di laser. Nah, kalian lihat itu yang kayak sayat-sayat gitu. Nah, itu udah proses hasil laser. Nah, ini lagi dibuka dulu korneanya. Dibuka lapisan. Nah kalian lihat itu yang berdarah yang tadi aku cerita. Nah, itu darah karena memang pembuluh darah yang seharusnya nggak ada, jadi ada gitu karena aku pernah pakai soft lens. Nah ya ini, nah dikeluarin, dibersihkan, nah dikasih air lagi, dicek. Ini masih proses dibersihin, masih lanjut dibersihin. Terus dia nih darah-darahnya juga dibersihin. Nah ini dicek. Nah sebentar, ini proses, aku harus fokus ke satu titik. Nah itu lihat nggak yang kayak gitu, itu yang aku cerita tadi yang baunya tuh kayak rambut kebakar. Nah itu mata sebelah kanan tuh aku susah banget ya, susah banget untuk fokus ke titik itu. Jadi stop lagi. Nah tuh stop lagi sampai kayak 3 kali deh kayaknya, karena aku tuh nggak bisa fokus ke titik itu. Nah ini dibersihin lagi. Masih dibersihin, pokoknya nggak terlalu nggak mengerikan banget lah gitu. Nih ditutup, ini proses tutup. Nah darah-darahnya dibersihin tuh pakai kayak kapas gitu, masih lanjut dibersihin. Dan ini tuh nggak berasa apa-apa karena kan memang udah dibius ya tadi tuh sebelumnya. Nah dikasih air. Nah dokternya masih berusaha ngebersihin dalamnya. Oke, bentar lagi selesai. Nah ini finishingnya, ini disapu-sapu. Jadi sambil dokternya bersihin, sambil dokternya tuh mengembalikan posisi awal. Nih tuh disapu-sapu, digeser-geser gitu, kayak yang digeser-geser. Nah dirapet-rapetin. Ini tuh agak ditekan karena buat nempel-nempelin gitu. Nah oke, ini udah hampir selesai. Dibersihin lagi darah-darah akunya.
Kalau kalian bisa lihat yang di layar yang agak ketutup mbak itu, nah itu kondisi mata aku sebelah kiri yang belum dibersihin, jadi masih banyak kayak kabut gitu ya. Nih dokternya masih berusaha nutup. Selesai. Nah ini terakhir mataku ditekan untuk memastikan udah menempel. Nah sesekali disuruh buka, dicek, oke udah bagus. Udah selesai mata kanan, dilanjut mata kiri. Prosesnya sama kayak tadi.